Selamat pagi, Shalom. Sungguh sukacita hari ini Bu Lisa bisa bertemu dengan adik-adik semua. Adik-adik, apa kabarnya? Pasti bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita katakan sekali lagi dengan lebih semangat ya. Bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih adik-adik yang senantiasa semangat sukacita. Terlebih hari ini kita akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah siap untuk beribadah ya? Baik, mari kita akan mengawali ibadah pagi ini dengan berdoa. Untuk doa pembukaan akan dipimpin oleh adik kita El. Adik-adik, ambil sikap duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari teman-teman, sebelum setelah minggu kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami akan mengikuti setelah minggu online. Berkati ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Jadikan kami anak-anak yang taat kepada orang tua. Saling berdoa, membaca Alkitab dan mengikuti setelah minggu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih DEL yang sudah pimpin doa pembukaan saat ini. Adik-adik, yuk kita akan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan ya. Kita akan pujikan Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah.
adik-adik. Yesusku luar biasa. Wah, sungguh bersyukur ya adik-adik, kita memiliki Tuhan Yesus yang sangat baik, yang sangat setia dan mengasihi hidup kita. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus sudah mau mengasihi hidup kita, apakah kita anak-anaknya juga mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Nah, mari adik-adik kita akan membaca hukum kasih yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, sudah jelas ya adik-adik bahwa kita harus mengasihi yang pertama dan yang terutama, yaitu mengasihi siapa tadi adik-adik? Ya, betul, mengasihi Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, kita harus mengasihi sesama manusia yang ada di sekitar kita. Mari adik-adik kita lakukan kasih ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Adik-adik yang terkasih, mari saatnya kita akan siapkan mata, telinga, dan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan, yang mana tema firman Tuhan hari ini yaitu berharap dengan rendah hati. Berharap dengan rendah hati. Adik-adik, pasti kita semua memiliki harapan dan keinginan. Terus, bagaimana nih kita harus mewujudkan harapan dan keinginan itu? Nah, ayo kita dengarkan firman Tuhan hari ini ya, yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Intan. Adik-adik siap mendengarkan ya? Tapi sebelumnya kita akan angkat pujian. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya?
Pasti tetap bersukacita ya. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu yang hebat semuanya. Nah, untuk saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dulu ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, kita berdoa dulu yuk. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami. Bentar lagi Tuhan kami akan mengikuti sekolah minggu online dan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar ini Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang firman akan dibacakan oleh Dek Vanda. Silakan Dek Vanda. Halo, nama saya Vanda. Saya kelas besar. Lukas 8 ayat 40 sampai 42 dan ayat 49 sampai 56. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyebut Dia sebab mereka semua menantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya karena anaknya perempuan satu-satunya yang berumur 12 tahun hampir mati dalam perjalanan ke situ. Yesus didesak-desak orang banyak. Ayat 49 sampai 56. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata pada Yairus, "Jangan takut, percaya ya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan Dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, dia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati.
Lalu Yesus mengangkat tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri, lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Tak jumlah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih Kak Fanda yang sudah membacakan Alkitabnya. Nah, adik-adik, untuk minggu ini Alkitab diambil tadi dari Lukas 8 ayat 40 sampai 42, dilanjutkan ayat 49 sampai dengan 56. Mbak Intan mau tanya nih kepada adik-adik ya, siapa yang pernah kehilangan anggota keluarganya? Pasti ada yang pernah kehilangan anggota keluarganya ya, kehilangan mama, papa, atau orang-orang terdekat seperti teman. Gimana ya rasanya kira-kira? Pasti sedih ya kan? Pasti menjadi ingin nangis, sedih. Tuhan Yesus, kok aku kehilangan orang yang aku sayangi? Nah, atau kita ditinggal pergi jauh sama teman kita karena pindah sekolah misalnya, pasti kan hatinya sedih. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab Lukas 8. Tentang apa ya Mbak Intan? Tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, ternyata adik-adik, di sini mujizat Tuhan itu masih berlaku. Kuasa Yesus itu masih berlaku ya. Pada saat Yesus dengan beberapa muridnya datang berkunjung, ternyata melihat ya, kok ada seorang bapak bernama Yairus sedang bersedih, menangis. Loh, kenapa ya? Dan akhirnya Yesus segera menghampiri anak dari bapak Yairus tersebut. Ternyata, loh, dia sudah meninggal Tuhan. Nah, ada yang bilang, Tuhan Yesus, anak ini sudah meninggal. Nah, anak ini berusia 12 tahun. Lama sekali, 12 tahun dia harus menderita sakit. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya, kecuali Tuhan Yesus. Nah, Bapak Yairus itu terkenal seorang pejabat di salah satu kota. Nah, dia sangat dihormati oleh banyak orang. Ternyata Bapak Yairus itu juga punya kesedihan. Dia melihat anaknya 12 tahun sudah terbaring lemah, ternyata tidak bernyawa, seperti orang tidak bisa bangun lagi, tidak hidup. Nah, ternyata Yesus mencoba datang masuk ke rumah Yairus, menghampiri anak Yairus. Nah, apa yang terjadi? Ternyata tidak boleh semua orang itu masuk ke rumah Bapak Yairus. Hanya ayah Yairus, istrinya, beserta murid-murid Yesus. Nah, apa yang terjadi? Yesus bilang sama Bapak Yairus, "Hei Yairus, berhentilah menangis, berhentilah bersedih, karena anakmu ini tidak meninggal, tidak bernyawa.
tetapi dia masih punya nyawa. Ternyata dia hanya tertidur. Jadi janganlah kamu bersedih, janganlah kamu menangisi anakmu. Buktinya apa Tuhan Yesus? Kalau dia akan hidup kembali, dia hanya tertidur. Nah, terus Tuhan Yesus melakukan mujizatnya, membangunkan anak Yairus tersebut. Nah, dan akhirnya apa yang terjadi? Anak Yairus menjadi bangkit kembali. Nah, ternyata kalau kita masih punya pengharapan kepada Tuhan, kita berdoa terus kepada Tuhan, kita meminta Tuhan dengan kerendahan hati kita, dengan hati yang tulus, pasti Tuhan akan mengabulkan permohonan kita, harapan kita, asalkan dengan kerendahan hati. Kalau kita minta sama Tuhan, datang dengan doa, tapi doanya Tuhan Yesus tolong, tapi tidak dengan sungguh-sungguh, tidak bisa. Tuhan Yesus akan mendengarkan doa kita dan permohonan kita, harapan kita, kalau dengan hati yang tulus ya. Dan mujizat Tuhan itu juga masih berlaku. Nah, ternyata anak Yairus tadi sudah bangkit. Dan Yairus senang sekali karena anaknya sudah tidak lagi mati, tidak tertidur lagi, ternyata sudah bangun. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau belajar ya. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini ternyata mengingatkan kita untuk kita harus terus belajar rendah hati. Tidak boleh sombong ya. Kalaupun kita berdoa, keinginan kita belum dijawab Tuhan, tunggu dulu, sabar, terus dibawa dalam doa. Nah, adik-adik tetap kan mau menjadi anak yang taat, setia, yang cinta Yesus, yang menaruh hormat pada Yesus. Teruslah pelihara iman kita. Berharaplah terus kepada Tuhan ya. Nah, karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Seperti anak Yairus tadi, ternyata sudah dibangkitkan Yesus kembali. Nah, tetap semangat ya adik-adik. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, sekolah sudah mulai online lagi, sekolah sudah 50% lagi, tidak lagi dengan teman-teman sekelas. Kemarin sudah boleh ke sekolah rame-rame, sekarang nggak boleh, sekarang harus dibatasi lagi. Nggak apa-apa, tetap mentaati protokol kesehatan, menjaga kesehatan, berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dengan hati yang baik, dengan ketulusan. Percayalah, pasti pandemi akan segera berakhir ya. Tetap semangat, tetap bawa dalam doa, dan jadilah anak Tuhan yang mau bersabar dan rendah hati. Begitu ya adik-adik. Nah, firman Tuhan sudah kita dengar. Ada kuis untuk adik-adik ya. Kuis ini nanti bisa untuk kelas besar dan kelas kecil. Pertanyaannya adalah, nah, didengar baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, siapakah nama Bapak yang berumur 12 tahun tadi yang sudah dibangkitkan kembali oleh Tuhan? Siapakah nama Bapak yang anaknya telah disembuhkan oleh Yesus berumur 12 tahun tadi? Nah, itu ya pertanyaannya dari Mbak Intan, dan jangan lupa ditulis di kolom komentar. Siapa cepat menjawab akan diumumkan. Begitu ya. Tetap semangat dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada sekolah minggu kali ini. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, anak-anak-Mu,
untuk mau terus bersabar, untuk mau terus memiliki hati yang rendah hati, yang mau mengandalkan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, di saat kami merasa lemah, di saat kami merasa bersedih karena harus belajar dari rumah lagi, karena harus pembelajaran terbatas, tapi kami percaya Tuhan akan tetap menemani kami, mendampingi kami, dan memberkati kami. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang selalu dengan rendah hati, dengan kesabaran selalu menjaga kami. Sebentar lagi kami akan menutup ibadah ini. Engkau sertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap semangat. Terima kasih Mbak Intan yang sudah memberikan firman buat adik-adik hari ini. Adik-adik, kiranya firman yang telah kita dengar hari ini akan kita laksanakan dengan baik ya. Semangat ya adik-adik. Bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, saat ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari persembahan yang sudah kita siapkan, kita haturkan kepada Tuhan dengan diiringi lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, pagi ini kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Untuk doa penutup akan dipimpin oleh adik Senja. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita boleh mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami, dan kami semua supaya selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik Senja yang sudah menutup ibadah hari ini di dalam doa. Adik-adik, ibadah pagi ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah dengan semangat dan sukacita. Jangan lupa untuk menjawab kuis pada kolom komentar. Satu jawaban yang tepat akan dipilih untuk mendapatkan hadiah.
Adik-adik yang terkasih, karena COVID-19 masih ada di sekitar kita, maka kita harus selalu menjaga kesehatan dan menerapkan prokes yang sudah ditetapkan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat untuk semua. Sampai bertemu pada ibadah minggu depan via Google Meet. Tuhan Yesus memberkati.